warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul hakim. Ibu bapak pasti darama. Hatinya tenang, Bu? Tenang. Badan sehat? Duit banyak? Cekap, alhamdulillah. Jadi kata para ulama, kalau pengen tahu amal kita diterima atau tidak, lihat efeknya. Salah satunya efeknya adalah tenang. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan orang yang beriman, kita ini, wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya tenang, jiwanya tentram. Bi dzikrillah, dengan terus ibadah, istiqomah. Salat dilakukan istiqomah di awal waktu, berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Semua ibadah yang wajib kita kerjakan. Harian mah yang wajib ya itu. Ibadah mahdhah teh salat, Pak ya. Wajib menghormati kedua orang tua yang masih ada. Wajib bersilaturahmi. Waktunya bebas. Kita memilih ba'da salat subuh. Habis salat subuh berjamaah, terus kita bersilaturahmi. Diisi dengan talabul ilm. Kan luar biasa. Jadi tenang. Nah, salah satu diterima amal adalah hatinya tenang. Ada 6 tuh. Bahasannya nanti aja itu. Satu aja dikasih dulu ya Pak ya. Nah sekarang berarti supaya ibadah kita diterima, kita harus tenangkan jiwa kita. Tenangkan. Jiwa yang tenang itu menghanyutkan, betul ya Pak ya? Cek saha itu tuh. Menghanyutkan. Nggak ada yang bisa ngelawan orang yang tenang, Pak. Nggak ada yang bisa ngelawan. Kalau kita pertandingan melawan orang yang tenang, Pak, nggak akan menang kita. Nggak akan menang. Apalagi yang lawannya burung gusuk gitu, atau hari ini kita akan kajian pagi tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus. Urutan Nabi kan yang disebut Al-Quran, ada 25 ya Bu, yang Nabi dan Rasul. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus. Yunus alaihimussalam, dari yang disebut dari awal. Yang tersisanya ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir, nah itu alaihimussalam, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Yang wajib kita contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aku sudah siapkan bagimu supaya tidak repot, tidak susah. Contoh teladan model hidupmu ada pada diri Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad 63 tahun, sekarang dipotong masa sebelum diangkat jadi nabi, sisanya 23 tahun. Jadi contoh bagi kita wajib hukumnya adalah 23 tahun kehidupan sejak diangkat menjadi nabi dan rasul SAW. Ada yang syar'i, ada yang ghair syar'i. Ada kehidupan beliau yang syar'i ya, yang harus kita contoh dalam keseharian, nanti ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu ya, ada yang mustahab, ada yang jawaz. Jawaz itu boleh aja, boleh aja. Kayak Bang Saning model baju, Pak, warna baju. Nabi misalnya diriwayatkan seperti pakai jubah gini, nggak wajib, begitu. Nggak wajib. Itu mah jawaz saja. Silahkan bagi orang kita yang memakai sarung, pakai celana, silakan. Gitu. Itu jawaz. Tapi kalau sholatnya itu wajib. Tata cara sholatnya wajib. Itu syar'i namanya. Syar'i. Orang Sunda tuh boga janggot, tong dipaksakan. Baru tubuh 2 sikin. Nah, ya akan mau tumbuh kan. Masa pelihara 2 siki, ya nggak apa-apa, 2 juga lumayan ayahnya Pak. Nah, ada yang tidak tumbuh kan? Tidak. Jadi itu hukumnya menjadi ghair syar'i. Gitu ya, Pak. Meskipun di seberang sana ada dalil yang memotong janggot, katanya maksiat. Memotong janggot itu maksiat. Jadi kamu dipotong kena janggot. Padahal itu kategorinya ghair tasyri'. Yang tasyri' aja yang wajib bagi kita. Bagaimana sholat beliau, bagaimana saum beliau. Gitu ya, Pak. Nah, itu Nabi kita Muhammad. Ada disebut dalam Quran, tidak banyak Pak ayat tentang Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Itu beliau itu Pak, Yunus bin Matta alaihissalam, Nabiullah yang kategori luar biasa juga. Ya semua para nabi dan rasul luar biasa. Di mana beliau lokasinya? Di Mesopotamia. Di mana itu? Di Irak. Kalau sekarang di Irak. Di daerah Irak. Nanti kampungnya namanya Niniwe. Niniwe. Ada Niniwe. Di Mesopotamia, di Irak. Jauh dari kita. Hidupnya di masa kapan? Tahun 800-an, sebelum Masehi, sebelum Isa. Sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi kan cuman berjarak, ada Nabi Yunus, terus ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nanti berjumpa dengan dia masih saudara dari ibunda Nabi Isa alaihissalam. Tapi di antara itu ada Nabi Yahya. Di antara Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, baru Nabi Isa, baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dengan Nabi Isa jaraknya 507 tahun, hampir 600 masa fatrahnya. Rasulullah lahir 571 Masehi. Setelah 570-an lahirlah Nabi kita, setelah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan terus ke atas, Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya, kemudian Nabi Zakaria. Nah, ini paman dari Siti Maryam binti Imran. Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, nanti diurus oleh pamannya namanya Nabi Zakaria. Nah, di atas Nabi Zakaria itulah Nabi Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, jadi tinggalnya kira-kira hidupnya di 800 sebelum Masehi. Kita ini 2000
setelah Masehi, 2000 Masehi Pak ya. Kita 2000 Masehi. Jadi jarak kita berapa ke sana tuh? 2800. 2800 kan nggak lama sebetulnya Pak. Benar ya? 2800 tuh nggak lama. Nabi Yunus alaihissalam dalam Quran disebut di surat As-Saffat ayat 139 144. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. Wa inna Yunusa laminal mursalin wallahu a'lam bimuradihi. Sesungguhnya Yunus alaihissalam sungguh termasuk salah seorang dari Rasul Allah. Maka masuk dia di 25 nabi. Di 25 nabi dan Rasul yang disebut. Yang mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ceritanya nih, tiba-tiba beliau tuh, nanti saya ceritain, tiba-tiba beliau tuh, id abaka, ketika beliau lari, ilal fulki, menuju fulk itu perahu, bahtera, apa, ya zaman dulu kan kapalnya nggak kayak kapal kita yang canggih-canggih sekarang Pak ya, kapalnya sederhana, buatan tangan lah kira-kira gitu, seperti kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dia meninggalkan kampungnya, lalu dia Quran langsung bercerita id abaqa ilal fulki. Ingatlah Muhammad ketika dia Yunus bin Matta alaihissalam menuju satu, berarti ini di pantai ini Pak, daerahnya, ke sebuah bahtera al-mashhun yang di dalamnya itu sudah penuh orang. Jadi kira-kira kapal itu udah mau berangkat, dia berlari-lari menuju ke kapal itu. Maksa lah kira-kira ya Pak ya? Maksa. Nabi Yunus alaihissalam maksa di situ. Fasahama fakana minal mudhadin. Jadi rupanya karena banyak orang yang lihat, ini wajahnya wajah saleh. Wajahnya wajah saleh nih. Jadi kelihatannya kayak wajah kita lagi nih. Kesian ini orang. Wajah-wajah soleh, pikarunya jadi kudu diangkut, kira-kira gitu Pak. Dia akhirnya oleh nakodanya diizinkan bergabung bersama orang yang sudah ada di dalam perahu. Dalam perjalanannya Bapak Ibu sekalian, ini takdir Allah, memang harus begitu ceritanya. Maka kapal ini Pak, oleng ceritanya tuh. Ada ombak besar, oleng. Disimpulkan, ini harus dikurangi jumlahnya. Jadi begitu ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, itu kapal tuh, begitu kalau ada orang soleh itu Pak, oleng. Ini ada apa? Tadinya nggak apa-apa, ini ada yang oleng. Terus siapa kira-kira yang harus kita turunkan? Ini udah jalan nih Pak, udah di laut, udah jalan. Ini siapa yang harus kita turunkan? Tulis nama semua. Coba kebayang gitu. Keluar deh Yunus. Aduh, ulang lagi, diulang Pak. Yunus lagi keluar. Diulang Yunus lagi. 3 kali diulang. Namanya diundi gitu ya Pak. Keluar Yunus. Banyak yang bingung nih orang soleh. Coba namanya keluar.
orang soleh ini. Akhirnya ya Yunus terpaksa harus diturun. Nah ini jalan ceritanya beliau harus masuk ke dalam perut ikan. Kalau nggak diturunkan nggak masuk tuh Pak. Nggak ada cerita Nabi Yunus alaihissalam. Ah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqamahul hutu wa huwa mulim." Sedihnya tuh luar biasa. Aduh, aku halus nyemplung ini. Nggak bisa berenang, Pak. Kalau Bapak kan bisa renang ya, gaya batu lah. Sama aja nggak bisa berenang. Saya saya dulu, Pak, anak bager, Pak. Anak bager itu nggak boleh main air. Zaman masih kecil, taruh nggak boleh main air. Nggak boleh main hujanan. Jadi anak bager lah, kira-kira gitu. Cek indong teh bisi gering segala macam. Resiko teh sekarang teh tuh bisa berenang abdi teh. Maka kalau naik coba-coba naik apa yang di laut gitu Pak, meskipun nggak ada ombak gitu ya, kayak di mana di Pulau Seribu Pak, Jakarta ya. Saya pernah ke beberapa pulau, itu stresnya luar biasa. Padahal kan daerahnya nggak bahaya, hanya hanya laut biasa saja gitu. Apalagi kalau sudah si perahunya itu mogok coba Pak, karena ininya si ada sampah gitu. Kenapa ini? Stres, Abi nu stres sorangan. Karena tuh bisa berenang. Nah, Nabi Yunus nih kebayang, Pak. Abi ngebayangkan si Abi gitu. Tuh bisa berenang. Ah, Allah hadirkan. Yahud. Hei, binatang paus lah gitu kira-kira Pak ya. Yang di perutnya itu di situ bisa tempat luar biasa Pak. Nabi Yunus tuh masuk. Ini Quran yang bercerita Pak, bukan novel, bukan fiksi. Quran bercerita. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Begitu harus nyemplung ke dalam laut, Nabi Yunus tuh langsung disangap Bu. Hut. Hut itu ikan besar, ikan paus. Sebutlah jenisnya paus gitu rumpunnya Pak. Keluarga paus dia. Wa huwa mulim. Diceritakan dalam Quran tuh dia tuh merasa sedih Pak. Karena kalah dalam undiannya. Jadi sedih, kenapa saya? Kenapa saya? Berarti saya berdosa, penuh dosa, penuh dosa. Gitu. Ya Allah, ya Rabb. Orang paling soleh terkena. Sama seperti kasus setelahnya nanti. Kan setelah Nabi Yunus itu, Nabi Zakaria. Nanti ketemu dengan Siti Maryam. Kebayang ibu-ibu, ini ibu-ibu ya. Kalau Nabi Yunus kan laki ya. Ini ibu-ibu. Solehah banget itu Siti Maryam. Wa Maryam abnata Imran allati ahsanat farja. Dan Siti Maryam ini terakhir ayat terakhir di surat At-Tahrim. Dan Siti Maryam bin Imran. Wa Maryam abnata Imran. Maryam binta Imran. Ahsanat farjaha. Dia menjaga kesucian dirinya dengan berbagai ikhtiar luar biasa. Nggak ketemu sama orang, nggak pernah sesalaman, antel. Apalagi si Paka, si Piki itu deh. Jeung salaki batur, jeung pamajikan batur, kekituan. Itu dijaga. Sesalaman juga ngasih isyarat ya Pak ya. Terus dia pakai penutup muka juga supaya orang tidak apa terfitnah gitu. Dia pakai bajunya tidak baju yang ketat, tidak pakai baju transparan, ketat dan transparan sehingga luput, ketat.
Bapak lagi makan lepet. Lepet isi, isi nenawan. Nah, itu yang membuat orang jadi apa? Syahwatnya itu. Nah, Siti Maryam tuh menjaga betul. Tapi kata Allah, Maryam, wayahna ya, kamu harus melewati jalan ini. Aku titipkan janin dari rohku, kata Allah, yang kelak jadi nabi. Tapi harus lewat ini. Saya kira bapak-bapak waktu kalau saat Nabi Siti Maryam kita ada, kita juga termasuk mungkin yang menghujat Pak gitu Pak. Iya ya, coba jeung saha di situ tapi hamil coba. Saat itu juga sama seperti sekarang, Pak. Kalau pakai logika, pakai fakta, pakai objektif, itu melihatnya tuh nggak ada orang di situ. Yang ada bertemu itu hanya Nabi Zakaria yang datang ke mihrabnya, ke mihrabnya. Itu pun cuma ngetuk pintu gitu. Sama paman pun dijaga betul. Ini mah sama sama atasannya beda, ya laki sama perempuan curhat duaan. Kan bahaya, betul Pak? Betul nggak? Dimutilasi kan ujungnya itu teh. Kalau mau curhat kepada yang sesama, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau laki sama perempuan, apalagi yang curhatan bari cerik gitu. Aduh, coba perempuan Pak dikaruniakan itu. Oh, oh, meskipun meskipun mungkin yang ngerti agama bahaya, bahaya. Siti Maryam menjaga betul. Tapi kata Allah, aku lewatkan hidupmu dengan fitnah besar, aku uji dengan fitnah itu. Mana mungkin, kata malaikat memberi kabar gembira. Aku beri kabar gembira, kau akan mengandung seorang anak yang mulia. Mana mungkin aku hamil? Siti Siti Maryam sendiri bilang, mana mungkin? Lam yang sasni bashar. Tidak ada seorang pun yang menyentuh aku. Aku nggak pernah ketemu orang laki-laki. Lam yang sasni bashar. Nggak mungkin. Enggak, ini Allah berfirman. Kata malaikat. Kau siap-siap saja mentalnya. Jadi orang suci itu ada ujiannya. Sama seperti Nabi Yunus alaihissalam. Nanti tapi kita ceritakan nanti kenapa sampai meninggalkan daerah Nabi Yunus alaihissalam. Ada kesalahan sedikit kalau Nabi Yunus. Sehingga nanti tampil dia harus bertobat memperbaiki diri. Falaula annahu kana minal musabbihin. Di ayat 143-nya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka falaula, maka jikalau tidak, annahu sesungguhnya Yunus alaihissalam itu kana minal musabbihin. Dia termasuk orang yang bertasbih. Kalau dia tidak bertasbih, aku biarkan dia mati di dalam perut kita. Tapi karena dia termasuk orang yang bertasbih, justru aku selamatkan dengan masuknya ke perut ikan. Karena ikan akan membawanya nanti hut itu ke tempat yang memang harus kata Allah, hei keluarkan. Ikan tuh Pak, karena Nabi Yunus di dalam perut ikan tuh bermuhasabah, minta ampun kepada Allah, coba gelap soranganun Pak. Oksigennya mah kasih cukup lah kira-kira begitu Pak. Oh, PLN. Kita dikasih parum aja 5 jam gitu. Internet di jalan, HP lobet, kabel itu Bapak. Asal jadi kiamat kan harus Pak.
Pak kira-kira lamun listrik dipaehan ya satu hari. Kumaha? Ya, itu kekumaha kamu bisa hidup kenapa? Kenapa harus bergantung sama HP sama ini? Enggak, benar Pak ya? Nah, kita masih punya kayu, balikin lagi coba Pak. Pak Ketua DKM, coba orang baru sehari tanpa HP, tanpa TV, tanpa alat-alat listrik Pak. Mobil ke jalan tanpa nu listrik Pak. Untung mobil Abi masih pakai masih pakai solar Pak. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian berbahagia, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia tidak termasuk yang berzikir kepada Allah minta ampun, aku akan biarkan dalam perut sampai yaumi yub'atsun kata Allah, sampai hari dibangkitkan. Coba. Kalau saja tidak berzikir, dia akan dari perut ikan ini mati, akan dipindahkan ke ikan yang lain, itu terus kira-kira sampai yaumi yub'atsun. 1 5 jam saja geselier orang tenggelam. Komo ia sepanjang. Nah, maka ini ajaran bahwa kemudian Nabi Yunus alaihissalam itu berzikir. Kenapa Yunus alaihissalam meninggalkan yang sehingga dihitung menjadi dosanya, meninggalkan eh, daerahnya sehingga itu dihitung sebagai dosa beliau. Yunus alaihissalam, Bapak Ibu sekalian berbahagia, itu yang soleh umatnya itu cuma 2 orang. Kita mah lumayan lah banyak Pak ya. Ya di Masjid Baitul Mukmin dia cuma 2. Ya Allah ya Rabb, ajarannya itu ditolak sama umatnya. Cuman ada 2 orang itu yang ngikuti dia. Yang mau ngikutin Nabi Yunus alaihissalam. Putus asa, dia marah sama umatnya. Marah luar biasa. Sehingga akhirnya Nabi Yunus itu meninggalkan tempat. Meninggalkan umatnya. Tapi ini salahnya Yunus alaihissalam. Meninggalkan itu tidak izin Allah. Dia hampir putus asa. Hampir Pak ya, saya tidak boleh menyebut para nabi itu putus asa. Seperti Nabi kita Muhammad SAW juga begitu. Kan Nabi kita Muhammad juga begitu. Dalam renungan itu, ya Allah, ya Rabbi, geningan berat jadi rasul. Ngajarkan agama kalah dimutuhi. Mau dimatiin, mau dipaehan coba. Kira-kira lamun orang mah kieu geus nyerah ya Allah nyerah. Allah bilang pada Nabi kita Muhammad, Muhammad kenapa wajahmu begitu? Kenapa kamu seperti yang leles gitu? Lalu apa kata? Tidak ada yang ikut saya ya Allah. Muhammad kata Allah. Aku yang akan beri hidayah, kamu mah menyampaikan saja. Fa innama alaikal balal. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Nanti aku akan memilih di antara orang yang mendengar ajaran yang kau sampaikan itu, hati yang mana yang aku beri hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kau sukai, kau cintai sekalipun. Karena aku, itu hak prerogatif aku memberi hidayah itu. Hak aku. Maka Pak, ada orang yang diajarkan ada 15 orang, mungkin yang terima itu 14 orang, satu enggak. Mungkin yang terima cuma 1 orang, yang 14 enggak. Kan begitu, bisa begitu ya Pak? Bukan di masjid ini ya, ada di masjid lain Pak. Bisa kesinggungan.
Di masjid itu hadir 10 orang. 10 orang. Itu pas selesai, Pak, ternyata ada sendal kayaknya hiji. Maksudnya sepasang gitu, nah hiji sepasang. Ada yang keluar duluan, bawa sendal orang. Sendal dia dipakai, sendal orang dibawa. Kira-kira begitu, Pak. Sendal dia dipakai, sampai sendal orang diringkih dibawa. Kan kalau di orang-orang biasanya ada sendalnya ya, Pak ya, ditinggalkan bututna. Diambil deh, nu alusna kan gitu ya, Pak ya. Ini mah enggak. Sendal dia dibawa, sendal batur diangkut. Saya pernah mengalami itu. Pakai sepatu bagus gitu habis acara. 2 kali, Pak, saya kejadian. Masjidnya boleh saya sebut nggak? Nggak usah. Jadi begitu keluar nggak ada sendal. Ya, astagfirullah. Saya cuma bilang astagfirullah. Pegang kaki, oh ayah kene. Suku ayah kene. Yang tidak ada cuma sepatu, alhamdulillah. Jadi ke mobil itu jalan gini, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Saya nggak pakai tuh sepatu sendal orang, Pak. Sugan gitu. Sepatu saya nggak ada, saya pakai sepatu orang nggak. Itu yang banyak kejadian di Mekah, Madinah kayak gitu ya, Pak. Oh, oh sendal orang, sendal batur dibawa. Yang bahasan aja, ini dia bola. Sehingga sama, ini dia bola. Nah, ya ada 2 kali. Sepatu lagi. Jadi ada orang 10 orang, sepatu tinggal 8. Satu orang udah nggak ada, jadi tinggal 9 orang. Sepatunya cuma ada, sendalnya cuma ada 8. Siapa yang ngambil? Pertanyaannya, Allah tahu nggak yang ngambil? Tahu. DKM nggak tahu. Kebetulan CCTV-nya paruh. Jadi nggak bisa di tracing, nggak bisa di tracing, Pak. Dilihat, wah kenapa paruh? Berarti pinter si Eta. Di Pareman, ditutup. Nah, oke. Begitu ketahuan ternyata. Oke, ketahuan lah ceritanya. Lama-lama tuh ketahuan juga. Nah, karena sejelek-jeleknya sesuatu kalau disembunyikan dia tetap bakal terbuka. Jadi, yang palsu-palsu kan nanti bakal terbuka. Ya Pak benar ya? Bukan biasa. Uh, apalah gitu. Palsu-palsu. Pan ari orang mah asli, semua kan semua asli. Original tuh. Ada orang solehnya palsu, ketahuan, bener Pak? Pak Iren, ada orang yang solehnya tuh palsu, munafik. Siga, ya siga bahasa Sundana tuh siga. Ketahuan Pak, ujung-ujungnya tuh, oh iya tuh aslinya, iya, originalnya, iya. Originalnya, iya. Makanya hati-hatilah, kira-kira kita harus waspodo Pak ya. Waspodo itu bahasa Jawa ya. Harus waspada. Munafik. Jadi begitu ketahuan siapa yang ambil, pertanyaannya, kenapa Allah memilih orang itu? Oh, penampilan dari 10 orang itu paling soleh, kelihatannya paling soleh. Oh, baru ketahuan sama kita belakangan. Pakai pakaian itu teh untuk menipu orang, betul Pak? Pura-pura soleh. Sama nggak sama orang yang kalau sudah ketangkep lalu giliran mau disidang gitu lalu pakai baju takwa, pakai kopiah gitu ya Pak. Makanya kadang-kadang orang teh asa tersinggung Pak orang teh. So, rata-rata Pak yang sudah tertangkap mau disidangkan itu pakai bajunya baju putih takwa gitu ya Pak ya. Pakai celana hitam, kayak kopiah. Orang teh aduh kieu. Ya positifnya memberikan aku tobat pakai cara baju kayak gini. Aku tobat, tobat, tobat. Tapi pan henteu ternyata begitu keluar dari penjara teh 2 bulan teh kitu deui.
Berita nate, si eta mah memang langanan. Oh, ternyata memang settingan dengan istrina. Duh, daripada susah gitu uang ayah jang pamajikan unggul jang budak tilu, mana nama makannya di penjara. Gratis Pak di penjara ngalaris teh. Gratis. Temunan kama mana ininya. Dah disiapkan. Jadi tidak ada biaya. Oke, keluar teh gitu deh. Nah, kenapa Allah memilih orang itu? Kita yang tidak tahu Pak ya, kita yang tidak tahu. Allah mah tahu Pak. Hati orang yang setengah, hati orang yang full. Kalau kita kan full semua. Ada yang ke masjidnya itu setengah. Ada yang sudah bawa niat di kepala, di hatinya itu. Sudah niat masuk agama yang sendal alus. Ayat sugan wae ayat sendal alus. Ternyata di masjid tidak ada sendal alus. Jadi nggak Pak? Nggak jadi. Istrinya kenapa terjadi? Ada settingan ini. Kenapa terjadi? Oh, no alus. Pindah ke masjid itu, panggilan datang, di sisi. Sholatnya juga gitu. Kayak giliran, sholat sunat mah di depan, Pak. Lagu rekomat, kacai mana. Kan api-api, leres tuh. Ngarah, saf teh paling belakang. Ini yang terjadi di beberapa masjid, ada punten ibu-ibu yang banyak terjadi kayak gini. Teh. Karena ibu-ibu ada di belakang, bener Pak ya? CCTV masjid itu ada ibu-ibu yang pura-pura sholat gitu. Padahal dia teh, makanya hati-hati ibu kalau sholat di masjid-masjid perjalanan Bu ya, yang orang banyak yang kita nggak tahu. Ketika safar, awas tas itu. Kakak saya lagi ada acara besar Pak. Tablik akbar, acara besar. Hilang di tas Pak, tas. Begitu sholat, tas di samping ini, udah itu orang. Ketika sujud, pinternya dia itu. Pinter keblinger. Lihat, HP nggak ada. Dompet nggak ada. Di masjid Istiqlal. Kira-kira dia pakai apa itu si ibu tuh? Pakai mukena. Coba. Siga nama pakai mukena tapi boga kumis. Kan bisa kejadian gitu, Pak. Iya. Saya tidak nyalahin ibu-ibu saroleha di mana-mana kayak malah laki nu tuh soleh, api-api pakai baju perempuan. Apa ada kejadian di sebuah kajian di sebuah hotel? Ada Pak ya? Di sebuah hotel kajian. Ternyata salah satu yang pakai cadar itu laki-laki. Soal jalan mah bisa digoyang. Ya, gitu. Bisa disetting ya, benar Pak. Ya. Maka mendingan beruk-berak aja, beruk-berak. Oh iya, ibu-ibu, oh iya bapak-bapak, ngambil posisi. Kenapa kamu di sini? Saya senengin tempat ibu-ibu. Tahu nah laki dia. Saya itu setengah laki, setengah wanita. Cek mana kan itu? Jadi Yunus alaihissalam salahnya cuma satu. Tidak minta izin Allah. Dia memutuskan sendiri meninggalkan umat. Padahal tugasnya mulia. Dari kiawe manduan kiawe enggak sudah. Ini padahal Nabi Yunus alaihissalam mengatakan sebelumnya, "Hei umat, kalian pendosa semua, segala dosa-dosa besar kalian lakukan. Istri saling tuker. Terus minuman karena itu. Bunuhan di mana-mana. Maksiat kepada Allah. Taubat kalian, taubat. Kembali kepada jalan. Itu selalu diucapkan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi tidak diterima. Cuma 2 orang yang ikut pemilu. Tanuh namanya. Sama Abil. 2 orang. Setengah hampir putus asa. Ajaran ditinggalkan. Padahal saat ditinggalkannya, nah ini dia. Saat ditinggalkan. Terjadi betul apa yang dinyatakan Nabi Yunus alaihissalam. Kalian bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin besar luar biasa. Semua orang menyelamatkan diri, akhirnya bukan 2 orang lagi sekarang yang saleh. Yunus sudah tidak ada.
Dia sedang meninggalkan tempatnya. Sementara Allah menurunkan azabnya. Jadi sebetulnya hanya karena izin tidak izin saja. Padahal Allah sedang menyelamatkannya juga. Umat akhirnya banyak yang jadi korban, yang tidak mau, dan yang sadar, akhirnya banyak yang ikut bersama kami, bersama Yunus alaihissalam. Mana Yunus, kita mau tobat, mana Yunus, kita mau tobat. Begitu semua menyatakan tobat, mana Tuhannya Yunus? Mana Allah subhanahu wa ta'ala? Berimanlah mereka, seadanya, sebisanya. Kita tobat, benar yang dikatakan Yunus, benar terus. Jadi kira-kira setengahnya kena topan, setengahnya hancur, setengahnya masih tersisa. Akhirnya mereka berhentilah itu azab Allah karena sudah tobat. Jadi zaman dulu Pak, zaman para nabi dulu Pak, kalau kena azab tuh begitu dia tobat, azab langsung eureun. Ari orang mah teu eureun. Nu kadua, di urang mah masih ditahan. Azabnya orang mah nu leutik Pak, betul teh. Ya bangsa ning kayak di Aceh itu 2011 ya? 2005, 2004. Ya, Aceh. Tsunami itu teh kecil, kecil. Udah kita get kebagian mah terus. Apalagi bangsa ning di mana? Di Pangandaran, di Jogja, ya Pak ya. Di kecil-kecil dikasih sama Allah, di kecil-kecil. Kecil-kecil. Kelas-kelas kecil. Banyak nggak yang akhirnya tersadar? Banyak. Banyak nggak yang sampai habisnya tidak tersadarkan? Oh banyak, disabet sama Allah. Betul Pak ya? Banyak yang sadar, tuh sekarang mau jadi tobat. Itu nggak banyak diceritain orang, padahal banyak Pak. Yang kembali kepada Allah. Nah umatnya Nabi Yunus itu kemana? Cerita Nabi Yunus, begitu dilemparkan sama ikan. Karena membaca zikir, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Itu di surat Al-Anbiya 87-88. Nanti Bapak Ibu dibaca doanya ya Bu ya. Surat Al-Anbiya 87-88. 88-nya 87-88-nya wazannuni idzahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dapat 7. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah Muhammad ketika Zannun. Nun itu ikannya maksudnya Pak. Nabi yang diberi gelar jadi Zunnun karena yang hidup di perut ikan. Idzahaba mughadiba, ketika dia meninggalkan umatnya marah. Meninggal mughadiban itu marah. Karena kecewa gitu, kecewa sama umat itu, demi luwai. Maka DKM Yoswe ulah marah, Pak. Kalau ada orang diajak-ajak pengajian itu nggak ikut, mangga ikut, baik. Ulah orang jadi darah tinggi, ulah. Saya kalau pengajian Pak, saya ada pengajian rutin tuh hari Ahad apa ya. Diumumkan sebelumnya, itu biasa diumumkan juga, dia terdengar biasa. Tapi kan ada yang ngeleos, ada yang cicing di tempat, ada yang dari masjid lain datang gitu Pak. Itulah dinamika betul Pak. Kira-kira yang dari masjid yang lain tuh akan bilang ini, orang mau datang dari jauh hari ini, geus di jero balik. Sebagian ada kepentingan nggak apa-apa, biasa ngaji ada kepentingan dia pulang. Ini mah nggak ada kepentingan, ngan di rumahnya ngagoler, nonton TV itu parugu misalnya, ngagoler gitu pugu. Padahal di masjid sudah nyampak barusan dia sholat bersama. Tapi keluar, apakah saya marah? Oh enggak,
Lihat aja, oh nanti kesimpulannya, oh yang mana yang butuh, mana yang enggak. Kira-kira gitu. Oh itu yang butuh, yang diam. Oh itu yang enggak butuh, yang pergi. Kira-kira gitu, Pak. Biarin saja, biar saja. Ustadz ini eh, saya di beberapa masjid kadang Ustadz ini cuma sedikit, enggak apa-apa. Bapak udah umumkan, udah. Ini yang butuh. Ayo yang ada di masjid sekarang kita belajar, kita taklim. Yang enggak ada makin baik. Kita doakan semuanya, semoga hatinya terus jadi cair gitu ya Pak ya suatu saat. Kayak gitu. Jadi nggak usah sedih pada kan pengajian diumumkan akan ada penceramah hebat, yang hadir limaan apa-apa. Ustadznya juga nggak langsung balik, enggak. Ustadz balik wae. Ustadznya yang benar nggak akan balik, enggak. Saya mau ngomong sama wae 2.000 orang sama 5 orang sarua kata dia. Pahalanya juga sama, nggak akan dikurangi sama Allah. Ayo 5 orang jadi Pak pada jam yang ngaji. Ini mah ada, Pak. Ada juga orang tuh yang sebelum ceramah tuh marah-marah. Ini kenapa cuma 5 orang? Biasanya saya 2.000 orang. Ya jangan begitu lah, aja lah. Kira begitu, Pak. DKM jangan stres juga. Ya, Pak. Ya, padahal kita sudah ngajak, sudah diumumkan, sudah diberitahukan gitu ya, Pak ya. Ngajak, oh, iya. Ya. Saya selalu bilang, oh mungkin ada kepentingan orang. Semoga lancar kepentingannya. Nah, gitu kita doakan ya, Pak ya. Semoga. Oh, mungkin lagi ngeribetin, mudah-mudahan sembuh, ngeribetin. Mudah-mudahan mungkin lagi mencret dia kebangsaan, mudah-mudahan sembuh mencret. Nah, gitu ya, Pak. Jangan bilang gini, oh amit ngaji disumpahin mencret sampai itu. Bukan itu jiwanya. Nabi Yunus alaihissalam itu marah ceritanya. Pergi. Gak pakai izin ya Allah, aku pergi aja yang dari itu. Nah, ini begitu di dalam itu beliau baca doa gini. Apa yang tadi musabihin itu yang zikir di ayat yang tadi ya Pak ya. Di surat As-Saffat kan tadi disebut kalau saja dia tidak termasuk orang yang tasbih, berzikir, maka aku biarkan di perut ikan dalam kegelapan sampai hari dibangkitkan. Tapi ternyata dia bertasbih. Apa tasbihnya? Surat Al-Anbiya ayat 87-88. 88-nya. 87-nya. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ini doanya Pak ternyata. Gampang banget. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kebayang sama kita. Nabi Yunus itu baca itu dalam perut itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang bercerita? Allah, Pak. Yang menuliskan takdir, yang menciptakan Yunus, yang menurunkan kitab, yang menurunkan syariat. Allah yang menceritakan kepada kita. Duh, enak banget jadi umat Muhammad tuh, Pak. Diberitahu kuncinya. Kuncinya, Pak, diberitahu. Kalau pengen keluar kayak Yunus keluar dari perut ikan, dari kegelapan, untuk kebahagiaan, baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa Bu? Di Pareman kabel, ya ini sudah gelap, jadi kudu gelap. La ilaha illallah. Nggak gitu maksudnya, gelap tuh gelap. Ya, pikiran lagi kalut segala macam. Di depan menggoda banyak banget. Anu nawarang tuh, 13 teh, triliun. Duit teh, salemari Pak ya. Bapak lihat, kita ada duit segitu. Kita teh bener duitnya, ah. Banyak banyak yang nyimpen duit banyak di rumah tuh stres Pak, betul nggak Pak? Kenapa Bapak nggak stres? Dan teloba di imah duitnya. Ya itu ya baca lah wajahnya, wajah yang di rumah itu paling juga 5 juta lah. Coba di bawah kasur kan 5 juta. Duit Bapak yang 1 M 2 M kan di bank aman insya Allah lah. Kan wae lah Pak. Ya, Pak ya. Yang 5 juta di rumah nggak stres Pak. Kalau 1 M di rumah, itu stres. Stres Pak. Yang jam tangannya 11 M itu stres. Ustaz mah di mana-mana gejekna murah Pak.
Hanya sekedar pengen tahu aja waktu sholat tuh. Jam itu kan untuk menunjuk waktu kita sholat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kapan dibacanya? Saat kegelapan. Gelap itu apa artinya? Kesulitan, kur. Maka doa ini disebut doa Qur'ani, doa ul-kur, doa kesulitan. Simpen Bu doa ini. Nggak dibaca Ustaz, pan Ibu mah nggak sulit. Kalau dibaca dalam keadaan tidak sulit, doa ini antisipatif, proaktif. Allah tidak akan menurunkan kesulitan bagi Bu, Pak, tidak sepenuhnya hidup ini rasional. Bapak yang rasional aja lah. Kehidupan kita selama ini yang rasionya itu berapa persen Pak? Dari yang irasional yang terjadi dalam kehidupan keseharian. Titik-titik atau 60-40, yang irasionalnya 60. Kalau saya menganggap sampai yang irasional itu sampai 90. Yang rasional cuma 10%. Karena otak kita kecil. Maka jangan anggap otak kita ini yang rasionalis 90%. Jangan Pak, Bapak keblinger. Soal harta saja Pak, banyak itu keharti betul Pak. Keharti, Pak, keharti. Irasional banyak. Padahal dia hitung-hitungan betul Pak itu. Ada orang yang gajinya sebulan berapa Pak dari kantornya? 5 juta. Ini kan yang rata-rata gaji pokoknya 9 juta ya Pak ya. Sama apa? Take home pay-nya kira-kira 15 juta gitu. Tapi Pan coba lihat. Kita nggak boleh seuzon sama orang. Kenapa gajinya dia cuma segitu? Kok dia bisa beli segala ya? Rezeki Pak dari Allah, betul Pak? Rezeki Allah kasih itu bukan segitu. Rezeki sehat, rezeki sempat. Take home pay itu luar biasa. Pada saatnya orang itu harus dikasih mobil, dikasih sama Allah mobil. Dengan cara Allah, betul Pak? Ini rasional. Kalau dia hitung-hitung, makanya sebelum nikah itu ada yang hitung-hitung. Nanti gaji saya segini, kalau punya istri nanti beli beras, beli segala, nanti kontrak segitu. Mau cukup atau mau kawin? Terkawin. Ngitung deh, kayak gajinya naik. Terkawin deh Pak. Kata Allah, ankihul ayam, kawinkan yang masih lelengonan. Kalau dia miskin, infukoro'a yughnihimullah. Kalau dia miskin, aku jadikan kaya. Jangan kaya dulu baru kawin. Kawin dulu terus jadi kaya. Jangan kaya dulu baru nyumbang. Tapi nyumbang dulu terus jadi kaya. Percaya nggak logika itu? Yakin. Kan ada orang yang kira nyumbang kayak lah minggu sebelumnya. Salah. Logika. Jadi logika cuma 10% Pak. Bapak setuju nggak setuju nanti di pikiran di rumah ya Pak ya. Nah terakhir Bapak kenal Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, Abdurrahman Ibnu Taimiyah. Sampai bilang gini di dalam kitabnya, siapa yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, ditambahin sama beliau, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau di ayatnya tadi kan di surat Al-Anbiya mah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Anbiya 87 Pak ya. Itu zikirnya, zikir Yunus Zunnun di dalam perut ikan sehingga dikeluarkan oleh Allah SWT. Dengan jelas Allah bilangnya, jelas. Kalau saja dia tidak bertasbih, aku akan biarkan dalam perut. Karena dia bertasbih, jadi cukang lantaran Allah keluarkan dia karena dia bertasbih. Jelas ayatnya jelas, logikanya jelas. Seakan-akan apa Pak? Ayat itu diberikan kepada kita. Apa perintahnya kira-kira? Berzikirlah agar kalian terhindar dari kegelapan hidup. Kan gitu. Nah itu. Antisipasinya. Jangan nungguin gelap lah. Ternyata dibaca mah, can gelap mah.
Cek budak nanu pinter teh nya baca mah mumpung caang kene kan gitu. Mumpung mudah musialom jadi nanti gelap terjadi, hesek terjadi, datang teh terjadi. Karena kita sudah antisipasi sudah kita kuliah. Jadi si gelap itu bakal pergi. Mau datang terjadi, mau datang terjadi. Dak iya mah ahli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, Abdurrahman Ibnu Taimiyah Syekhul Islam menambahkan ya Hayyu ya Qayyum. Siapa yang membacanya 40 kali sampai ditambahin angka 40 kali. Padahal di ayatnya mah nggak ada 40 kali gitu. Syekhul Islam bilang kalau yang membiasakan 40 kali baca. Ada angka tuh 40 kali. Ditambahi lagi sama beliau. Bacanya kapan? Bacanya dari mulai azan ke qomat sholat subuh. Berarti habis sholat qobliyah. Qoblal fajar, qoblal subuh. Sebelum sholat subuh, setelah sholat ba'diyah, tentu sholat azan ya, setelah azan ba'diyah, 2 rakaat, karena kata Rasul, 2 rakaat qoblal fajri, maksudnya qoblal subuh, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kata Ibnu Taimiyah, bertambah lagi kata beliau, aku fatwakan, bacalah doa Yunus, tambahkan depannya ya Hayyu ya Qayyum, bacanya 40 kali saat ini. Mungkin kalau 100 nanti keburu komat atau kelamaan ya Pak ya. Jadi dibaca di 40 kali. Jadi pakai angka 40 kali. Bagi sebagian mengatakan itulah bid'ah, nggak ada dari Nabi. Menurut saya nggak apa-apa. Itu makan amal Pak. Bukan hukum Pak. Kita tidak sedang bicara hukum. Kita ambil saja fatwanya Ibnu Taimiyah. Maka sebelum sholat subuh bacalah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kata Ibnu Taimiyah, hatinya akan hidup, kolbunya akan hidup. Kalau kolbunya hidup, maka akan terang benderang. Sesulit apapun hidup yang dihadapinya, akan jelas nyata mana jalan keluarnya. Pak RW, kita ada dalam ruangan yang gelap, pintu nggak kelihatan. Kalau burung busuk berteriak histeris, pasti nggak akan dapat pintu keluarnya. Tapi kalau melihat satu-satu dengan jelas, nah lama-lama Pak, lama-lama kalau dia tenang, gelap itu bisa caang Pak. Bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan. Sekarang pintu tenang dilihat, satu-satu dilihat. Oh ini jalan keluarnya. Dia nggak kehabisan waktu, efektif. Kata Ibnu, bagaimana cara menenangkan hidup? Bacalah di kesempatan itu 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya mengamankan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. 40 kali baca habis salat ba'diyah sampai menjelang sampai iqamat salat subuh. Ini boleh Bapak lakukan, boleh enggak, saya melakukannya. Ibnu Taimiyah mengatakan, dan ternyata ada juga salaf yang menyatakannya, yang membiasakannya. Ternyata Ibnu Taimiyah tidak sendirian. Imam Uyainah juga menyatakannya. Biasa, tapi ada lagi redaksi yang lain. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu jadi istighosah. Bi rahmatika ditambah bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup kekal abadi, dengan rahmatmu semata aku beristighosah. Aku mengadu kepadamu. Jangan kepada orang lain, mengadu kepada Allah. Bahwa aku lagi susah, lagi sulit. Lagi menghadapi ini ya Allah, punya rencana ini ya Allah. Kepada Allah. Saatnya saat itu. Kepada orang mau biasa saja, Bu. Jangan ngeluh pada orang. Salah mengeluh pada orang. Mengeluhlah kepada Allah. Mengeluh itu artinya istighosah. Ya Allah ya Allah, aku lemah, aku miskin, aku pandai, aku tidak berdaya. Engkau segalanya. Aku mau. Birahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Problem orang macam-macam. Ada ibu yang stres ku caroge, ayah lain di dia. Ayah bapak stres ku pamajikan, ayah duit behak bae. Terus ayah
Indung bapak stresku budak. Ayah. Ayah suami istri stresku mitoha. Ayah. Ayah satu keluarga stresku RW. Ayah. Unggal-unggal RW itu lo bapak minta cina gitu bahasa itu sudah tuh ya RW bisa bawa amplop map deh cina gitu. Segala tuh pakai edaran, sirkulir macam-macam. Sudah sekarang enggak, jangan ucapkan itu karena itu sama dengan mengeluh dalam hidup kepada orang, tidak boleh. Tapi kita beristighosah kepada Allah di depan orang. Kita harus tampil sebagai umat Muhammad, hamba Allah yang qawi, yang kuat. Tapi di hadapan Allah kita tidak berdaya, betul Pak ya? Nah, 1/0 sama dengan tidak terhingga. 1/0 tidak. Satunya Allah, tauhid. Nolnya kita, nolkan diri kita. Nolkan diri kita. Hadap sama Allah. Jangan kepada yang lain. Nolkan diri kita. 1/0 sama dengan tidak terhingga. Tidak terhingga artinya di situ ada ma'unah. Ada pertolongan Allah. Apa yang kita baca pada saat itu? Apa artinya? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Satu. Subhanaka inni kuntu. La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntum nazalimin. Namanya itu inni kuntum nazalimin. Jadi inni kuntum nazalimin itu no. Sesungguhnya aku ya Allah tidak bernyanyi, tidak berpunya, tidak bisa apa-apa. Tidak kuat. Tanpa kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Satukan Allah. Hanya Allah. Tempat mengadu, tempat meminta, tempat bermohon. Lalu Allah akan berikan ma'unah. Jangan khawatir. Besok aku hadirkan orang-orang di jalan hidupmu. Wah, jodoh dan keselilat dan pekerjaan dan order kebutuhan. Bagi Allah susah apa mudah? Tidak ada yang susah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ya, jadi belajar dari ayat ini ada sebuah zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus dan bisa ditambahkan, saya bilang bisa ditambahkan berdasarkan tidak ngarang, tapi oleh para ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Uyainah membiasakan membaca itu. Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kapan saja silahkan dibaca, tapi Ibnu Taimiyah menspesifikasikan bacalah di saat ba'da qabla salat subuh. Baca 40 kali. Ya, sambil ngitung aja tidak dipakai tangan. Nah, insya Allah hati kita bakal hidup. Insya Allah badan kita jiwa kita akan tenang, badan kita akan sehat. Itu saja Bapak Ibu sekalian berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhirna jannata ma'al abrar. Walhamdulillahi